Minta Bobby. Sesuai janji saya di 3 hari setelah video tayangan kemarin, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang perawatan dasar untuk kacer-kacer yang rusak atau parkir. Di segmen yang lalu kita review. Saya memperlakukan kacer saya dengan ekstrim. Saya jemur secara ekstrim seperti itu. Kemudian setelah penjemuran selama 5 jam, di minggu berikutnya saya coba untuk saya lakukan lagi untuk pengumbaran. 5 jam jemur, 2 jam pengumbaran. Nah, ini gunanya untuk apa sih sebetulnya? Di sini saya meletakkan pondasi dasar yang kuat terhadap fisik burung tersebut. Fisik berbanding lurus dengan stamina. Kita lihat contoh-contoh kasus burung-burung yang tidak bisa menjalankan menyelesaikan perlombaannya dengan baik ya. Misalnya begini, ada kasus kacer di lapangan itu sudah kerja bagus, tapi di pertengahan ngetem, gembos, berhenti. Kemudian ada lagi kacer di awal kerja bagus, kemudian di pertengahan nabrak, nampar ruji, kalau Jawa Timur bilang itu nyetip, nempel ke ruji. Ada lagi yang nebok, ada lagi yang paling parah adalah kuda laut nangkur. Nah, masalah kenapa kacer itu sampai nangkur, kita akan bahas itu panjang sekali pembahasannya. Tapi pelanggaran-pelanggaran yang saya sebutkan di depan tadi itu sebetulnya menurut saya, menurut pengalaman saya, itu karena landasan stamina burung tersebut belum kuat. Ketika staminanya belum kuat, maka emosi dan birahinya tidak terkendali. Saya berharap dengan stamina yang bagus, emosi dan birahi bisa dikendalikan, dan kita bisa melangkah lagi ke depan untuk nyeting burung ini sesuai kemauan burung, sesuai kemauan kita. Jadi ada jembatannya. Kalau yang kemarin burung yang kita gas seperti itu, hasilnya ketika Anda selesai melakukan pengumbaran dan Anda melihat burung itu sudah gestur narung buka ekor, Anda bawa ke lapangan, yang terjadi adalah burung tidak akan tampil, burung nabrak dan sebagainya. Karena apa? Karena kondisi fisiknya belum mumpuni atau belum maksimal, karena masih capek, karena kita perlakukan di latihan kemarin seperti itu. Di tahapan ketiga ini kita akan memulihkan fisiknya dari latihan yang berat. Kita sekarang lebih memperhatikan ke masa istirahatnya, tapi tidak mengesampingkan proses latihan-latihan ringan yang harus dilakukan oleh burung tersebut. Kita lakukan permisalan seperti seorang atlet ya, atlet sepak bola atau atlet apapun. Di saat dasar, di saat awal latihan dasar, ini adalah latihan terberat bagi seorang atlet. Itu tidak seminggu 2 minggu latihannya. Mereka latihannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk sebuah pertandingan yang dilakukan sepanjang 2 kali 45 menit. Latihannya bertahun-tahun bro. Nah seperti itu. Jadi proses peletakan fondasi pada burung yang akan kita setting ini mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik bagi kita. Saya terus terang saya bingung menjawab pertanyaan rekan-rekan yang langsung ke WA ke saya, inbox ke saya, terus ada yang di kolom komentar mengatakan, menanyakan bahwa burung saya mengalami masalah tidak bongkar isian, ada seperti itu. Burung saya kerja tapi tidak buka ekor. Burung saya ngetem, burung saya kok bagong terus. Saya menjelaskannya agak repot ketika kita tidak melakukan latihan-latihan yang seperti saya lakukan, seperti yang ada di tutorial saya.
Jadi menurut pemahaman saya yang harus digarisbawahi adalah pemahaman dan pengalaman ya. Yang harus digarisbawahi adalah peletakan kondisi fisik dulu yang betul. Fisiknya harus kuat. Saya harapkan kalau fisiknya kuat, burung akan berlomba, akan bertempur dengan kekuatannya yang sebetulnya. Jadi stamina itu sangat mempengaruhi emosi dan birahi. Itu berlaku bukan hanya di kacer, di kenari, di lovebird, murai batu, anis merah. Mungkin semua burung-burung yang dilombakan itu memerlukan stamina yang bagus supaya emosi dan birahinya bisa kita kendalikan. Dalam hal ini kita, karena kita yang akan melakukan perawatan atau settingan terhadap burung-burung kita. Jadi kalau misalnya saya langsung tembak jawab pertanyaan Anda, kenapa kacer saya tidak buka ekor? Dan saya langsung menjawab, untuk kacer yang tidak buka ekor, silahkan dilakukan penjemuran sauna, nanti dia akan buka ekor. Betul, itu akan buka ekor, tapi di rumah bro, di lapangan tidak seperti itu. Saya berharap letakkan dulu pondasi dasar ini terhadap burung-burung Anda. Kemudian baru kita akan belajar setting bersama-sama ke lapangan. Nah, pertanyaan lagi ada seperti ini, apakah Om Agus selalu berhasil dalam merawat kacernya? Tidak juga. Tidak juga. Saya juga mengalami pusing ketika harus mencari settingan di lapangan. Tapi kepusingan saya ini, kebingungan saya ini lebih mudah teratasi ketika saya meletakkan landasan stamina dan fisik di burung-burung saya. Mereview pengalaman yang lalu, saya pernah memegang kacer cukup dahsyat burungnya. Di awalnya kacer itu tidak bisa kerja, milik seorang kicomania yang punya nama besar di Indonesia ini ya. Kacer itu sempat mau diteleser bro, mau dijual murah, diteleser itu, ditendang teleser, dijual murah. Saya disuruh lihat kerjanya burung itu, saya bilang tidak suka. Kenapa? Pada saat itu burung tidak menunjukkan performanya, jadi saya tidak melihat bagusnya kacer itu. Tapi ketika burung itu diantar ke rumah, saya lihat burungnya, katurangganya, warna bulunya, dan attitude burung itu, sikap burung itu, saya suka sekali. Sikapnya artinya burung ini mudah diatur. Ada semacam chemistry ke saya, klik. Saya senang burung ini Pak. Saya rawat burung itu. Dan yang terjadi adalah burung itu bisa nampil lagi dalam waktu yang tidak lama. Ini sebuah faktor kebetulan, karena sebelumnya burung itu sudah dirawat oleh beliau dengan skema yang tertata, dengan rutinitas yang tertib. Burung ini terbiasa dengan pembiasaan perawatan yang disiplin. Nah, singkat cerita, burung itu ketika saya rawat terbebas dari nampar, nebok, dan nangkur. Apa yang saya lakukan dengan burung itu sesuai seperti yang saya kerjakan, sesuai seperti yang saya bagikan ke Anda. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjut nanti ya.